Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minggu Radian. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu IoT, Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning. Nah, untuk yang pertama itu definisi IoT atau Internet of Things. Biasa disebut konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan. Sedangkan proses dari Internet of Things ada 3 hal yang terlibat, yaitu perangkat konektivitas internet dan cloud data. Kemudian secara sederhana merupakan tahap cara kerja Internet of Things, satu pengumpulan data. Sedangkan cara kerja Internet of Things bekerja dengan memanfaatkan instruksi pemrograman yang setiap perintahnya biasa menghasilkan interaksi ke sesama perangkat terhubung secara otomatis tanpa adanya intervensi pengguna, bahkan dalam jauh sekalipun. Nah, di sini penerapan Internet of Things di kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama itu ada pendidikan. Nah, pendidikan di sini memiliki peran yang penting untuk membantu organisasi dalam memantau dan mengontrol aktivitas pendidikan seperti memantau kehadiran mahasiswa dan staf. Itu contohnya seperti fingerprint. Nah, selanjutnya di sini ada kesehatan. Pemantauan pasien jarak jauh ini tak terbatas hanya pada rawat inap di mana rumah sakit saja, tetapi juga untuk pasien yang ada di rumah. Remote Patient Monitoring atau RPM atau disebut juga manajemen pasien jarak jauh adalah teknik yang muncul pada teknologi IoT untuk mengumpulkan data pasien. Sedangkan transportasi, dengan arus berkembangnya kearifan kota, cukupan area Wi-Fi publik kota semakin luas, seperti penerapan bus Wi-Fi. Alat lalu lintas utama dari sistem transportasi umum adalah perjalanan umum, berharap dapat menyediakan jaringan infrastruktur Wi-Fi cepat tanpa batas dan menghadiri lingkungan perjalanan yang lebih cerdas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Big Data. Nah, untuk definisi Big Data merupakan istilah untuk sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks di mana tidak bisa ditangani dengan sistem teknologi komputer konvensional. Sedangkan proses dari Big Data, pengolahan data untuk skala besar serta berstruktur bagi data yang tidak berstruktur tetap dapat memakai untuk kegiatan bisnis. Data membutuhkan pengembangan sistem untuk database pada umumnya. Sedangkan cara kerja Big Data ialah jumlah besar dan sangat bervariasi dalam pidato itu tersimpan pada sebuah wadah khusus yang biasanya menggunakan penyimpanan data besar. Skill data tersimpan yang dikumpulkan di berbagai sumber dalam format mentah, kemudian disaring dan diolah agar bisa tampil sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya ini penerapan Big Data di kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama itu di pendidikan. Nah, pendidikan memiliki sistem manajemen dan pembelajaran di universitas. Saat mahasiswa masuk ke dalam sistem, maka biasa dikumpulkan data pengembangannya. Itu seperti SIPA, kita bisa melihat data perkembangan mahasiswa di situ. Nah, untuk selanjutnya ini kesehatan. Semua informasi kesehatan menjadi satu sehingga terkumpul data secara terpusat dan lebih mudah mengetahui kondisi kesehatan semua orang. Penggunaan data memudahkan rumah sakit untuk mengetahui riwayat kesehatan pasien. Hal ini dapat membuat rumah sakit mampu memberikan pengobatan secara tepat. Biasa di pengumpulan data ini di BPJS. Nah, transportasi. Kemacetan sudah menjadi hal yang tidak dipisahkan di kota besar Indonesia. Dengan data GPS yang dimiliki, kendaraan warga kota biasa dilakukan kecepatan dan percepatan dan juga durasi berhenti, memberikan kapan waktu terbaik untuk berkendara dan buruk perjalanan kepada masyarakat. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan AI. Nah, untuk definisi dari AI atau kecerdasan buatan, kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu intensitas buatan kerjasama diciptakan dan dimasukkan ke dalam satu mesin agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Untuk proses dari AI ini, learning, reasoning, dan self-correction buatan diciptakan pada tahun 1956 dengan tujuan untuk mengeksplorasi topik penyelesaian masalah serta mode simbolik hingga saat ini. Sedangkan cara kerjanya dengan menggunakan algoritma dan memberikan
banyak data agar sistem nantinya dapat mempelajari satu hal secara otomatis, ada beberapa pekerjaan yang dapat dipermudah menggunakan kecerdasan buatan. Nah, penerapan artificial intelligence di kehidupan sehari-hari atau kecerdasan buatan. Nah, kalau di pendidikan, penerapan AI lainnya di bidang pendidikan adalah pemanfaatan voice assistant di kelas. Kehadiran voice assistant seperti Amazon Alexa, Google Home, Apple Siri, dan Microsoft Cortana, mungkin murid berinteraksi dengan materi pembelajaran tanpa harus berinteraksi dengan guru atau dosen baik di ruang kelas. Sedangkan kesehatan, dengan menggunakan mesin biasa lebih akurat dalam melakukan analisis entry data dan tugas-tugas lain pada dunia kesehatan kardiologi dan radiologi, yang mana jumlah data analisa dari keduanya sehingga bisa memakan waktu banyak dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Sedangkan transportasi, salah satu pengaplikasian yang sangat inovatif adalah dengan kehadiran kendaraan otonom. Konsep yang didasarkan dari fantasi fiksi ilmiah ini telah menjadi kenyataan yang tidak terduga. Kendaraan tanpa penghuni ini telah berhasil menembus sektor transportasi. Contohnya itu seperti mobil Tesla. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan machine learning. Definisi salah satu cabang dari AI, seseorang yang bekerja dalam bidang machine lainnya biasanya disebut machine learning engineer, pekerjaan yang berhubungan dengan rekayasa perangkat lunak menerapkan algoritma. Proses belajar dari mesin yang dibuat sedemikian rupa bisa bekerja sesuai dengan apa yang dipelajari sebelumnya. Berikut merupakan alur proses penetapan pekerjaan machine learning. Untuk cara kerja, belajar seperti manusia dengan membangun contoh-contoh, dan setelah itu barulah dapat menjawab suatu pertanyaan terkait proses belajar ini menggunakan data yang disebut train dataset. Sini penerapan machine learning di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pendidikan. Machine learning juga dapat menciptakan robo-reader, yaitu sistem penilaian esai secara otomatis. Esai adalah tulisan yang sangat kompleks, namun berkat bantuan AI menilai tugas esai menjadi jauh lebih mudah. Ada ujian Gray yang menggunakan seseorang penilai manusia dan satu robo-reader yang dikenal sebagai erater untuk menilai esai. Sedangkan untuk kesehatan, menangani masalah diagnostik atau prognostik. Selain itu, ia juga mampu menganalisa data medis untuk mendeteksi keteraturan data, menghapus data yang tidak valid, menjelaskan data yang dihasilkan unit medis, dan untuk memantau pasien secara efektif. Untuk transportasi, menyederhanakan waktu perjalanan menjadi lebih singkat. Misalnya pada Google Maps yang menggunakan data lokasi dari smartphone, ia dapat memeriksa penggeseran arus lintas kapan saja secara real time. Apalagi ia juga dapat mendeteksi laporan lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan. Nah, untuk AI dan machine learning ini itu tidak jauh beda karena semuanya saling berhubungan. Nah, di sini itu desain permasalahan dari yang saya ambil itu IoT. Nah, banyak eksekutif mempertimbangkan keamanan penerapan aplikasi IoT sebagai masalah utama. Penyedia layanan dan perangkat IoT haruslah berhati-hati dengan masalah ini karena Internet of Things membutuhkan data pengguna untuk dapat dioperasikan seperti alamat rumah, nomor telepon, dan kebiasaan hidup mereka. Interoperabilitas, konsumsi daya, keamanan sensor, interoperabilitas. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.